Sebagai pengantar, analisis laporan keuangan itu ada 4, ada rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, dan aktivitas. Nah, saya mau melihat bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat bersama dengan saya, Devia Rizky Anggarini, di mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, materi kita pada hari ini, itu kita akan melanjutkan materi dari pertemuan yang sebelumnya. Nah, materi hari ini yaitu tentang analisis laporan keuangan. Apa saja isi materi kita pada hari ini? Yang pertama itu tentang definisi rasio keuangan, yang kedua tentang rasio keuangan itu sendiri, yang ketiga tentang hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan, yang keempat tentang manfaat dan penggunaan dari analisis rasio keuangan, yang kelima itu ada keunggulan dan kelemahan rasio keuangan, yang keenam itu tentang bagaimana cara-cara kita menganalisis rasio keuangan, dan yang ketujuh adalah rasio keuangan dari perspektif akademisi dan investor. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, apa itu rasio keuangan? Nah, rasio keuangan disebut juga sebagai pembanding jumlah yang merupakan hubungan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya, di mana perbandingan tersebut itu memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Itu adalah rasio ya. Selanjutnya kita masuk ke definisi rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri itu merupakan suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat di dalam laporan keuangan dengan mempergunakan formula-formula atau rumus-rumus yang kita anggap representatif untuk dapat diterapkan. Contohnya nih, kita mau melihat keuntungan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dalam waktu 1 tahun. Berarti kita mau melihat keuntungannya berapa dengan cara melihat laba bersih yang diperolehnya dibagi dengan total keseluruhan yang telah dicapai si perusahaan dikali dengan 100%. Itu salah satu cara kita melihat rasio keuangan. Tapi untuk detailnya kita akan bahas di materi yang selanjutnya. Selanjutnya, yang kedua, rasio keuangan itu sangat penting untuk melakukan analisa-analisa terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Jadi, sebuah perusahaan dalam menganalisis keuangannya itu menggunakan rasio-rasio keuangan. Selanjutnya, rasio keuangan itu dimulai dari rasio keuangan yang paling dasar. Itu yaitu kita bisa melihatnya dengan laporan berupa neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan arus kas si perusahaan. Selanjutnya ada hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan. Mengutip kata-kata dari James Van Horne dan John, itu mengemukakan bahwa to evaluate the financial condition and performance firm, the financial analyst needs certain yardstick. Jadi dia mengemukakan bahwa untuk dapat mengevaluasi kondisi keuangan sebuah perusahaan, itu kita menggunakan laporan keuangan. Seperti itu. Jadi laporan-laporan keuangan si perusahaan itu bisa digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kondisi keuangan si perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dan penggunaan analisis rasio keuangan. Nah, manfaat yang bisa diambil dari kita menggunakan analisis rasio keuangan untuk menilai kondisi perusahaan, yang pertama itu sebagai alat melihat kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua itu bisa bermanfaat juga untuk manajemen sebagai rujukan dalam membuat perencanaan atau kebijakan si perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga,
bisa juga dimanfaatkan bagi para kreditor untuk memperkirakan berapa potensi resiko yang akan dihadapi oleh si perusahaan, serta jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman yang sudah dilakukan oleh si perusahaan. Kemudian yang selanjutnya itu untuk mengevaluasi kondisi perusahaan dari perspektif keuangan. Nah, yang terakhir nih, itu dapat dijadikan penilaian bagi pihak stakeholder dalam memberikan masukan atau memberikan arah kebijakan bagi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke keunggulan dari analisis rasio keuangan. Keunggulannya adalah rasio keuangan ini berupa angka-angka yang bisa lebih mudah kita baca dan lebih bisa mudah untuk kita pahami serta kita tafsirkan artinya gitu bagi kondisi keuangan si perusahaan. Kemudian itu merupakan informasi yang sangat rinci, tapi dengan adanya rasio keuangan ini dibuat lebih ringkas sehingga lebih mudah dipahami oleh berbagai stakeholder yang berasal dari luar perusahaan. Selanjutnya, untuk mengetahui juga rasio keuangan ini, gimana sih posisi keuangan perusahaan di tengah industri dari perusahaan yang sejenis. Kemudian sangat bermanfaat untuk mengisi pengambilan keputusan dengan model prediksi gitu. Yang selanjutnya itu lebih mudah membandingkan perusahaan-perusahaan kita dengan perusahaan-perusahaan lain dalam periode waktu tertentu. Tadi kita sudah membahas tentang keunggulannya, tapi ada juga kelemahannya nih dari rasio keuangan, analisis rasio keuangan. Yang pertama itu penggunaan rasio keuangan itu memberikan pengukuran yang relatif terhadap kondisi dari perusahaan. Jadi rasio keuangan itu hanya menilai formula-formula yang memang ada di laporan keuangan. Itu kan sangat relatif sekali ya besarannya. Kedua, rasio keuangan itu hanya dapat dijadikan sebagai peringatan di awal dan bukan kesimpulan akhir. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan untuk keuntungan atau laba si perusahaan, misalkan di awal tahun atau di bulan ini itu minus. Itu kan bukan kesimpulan yang akhir bahwa oh si perusahaan nantinya akan rugi, itu bukan. Itu sebagai peringatan bagi si perusahaan bahwa oh ini hati-hati loh, kondisi perusahaan saat ini sedang minus labanya. Bagaimana cara si perusahaan ini untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki oleh si perusahaan agar si laba ini menjadi positif atau labanya menjadi meningkat. Nah, itu sebagai suatu peringatan bagi si perusahaan. Nah, selanjutnya adalah setiap data yang diperoleh di laporan keuangan itu bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Jadi sumbernya hanya ada satu, laporan keuangan perusahaan. Itu kan tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan pencatatan nih dari misalkan bagian keuangan si perusahaan dalam mencatat laporan-laporan keuangan. Nah, itu kan juga menimbulkan salah satu kelemahan dari rasio keuangan yang tadi penjelasannya itu sangat relatif. Kemudian pengukuran rasio keuangan ini bersifatnya artificial. Artificial ini artinya masih menggunakan kita sebagai tenaga kerja atau karyawan yang ada di perusahaan itu untuk menganalisisnya. Jadi belum didasarkan atas sistem gitu, masih manual gitu seperti itu ya, dalam kita mendapatkan rasio-rasio keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana sih cara kita menganalisis rasio keuangan. Nah, dalam analisis rasio keuangan ini ada 3. Ada analisis secara horizontal, berarti kita menggunakan trend analisis, kemudian analisis secara vertikal. Analisis secara vertikal ini dilakukan dengan membandingkan data-data rasio keuangan perusahaan dengan rasio sejenisnya dari perusahaan lain atau industri dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, yang ketiga itu ada the dew point chart. Nah, yang berupa bagan yang dirancang untuk memperlihatkan bagaimana tingkat return on asset suatu perusahaan, return on investment suatu perusahaan, asset turnover, dan likuiditas dari suatu perusahaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang mana nih Miss yang paling banyak digunakan dalam perusahaan untuk melihat rasio keuangan?
sepanjang saya mempelajari ilmu manajemen keuangan, mungkin yang paling banyak digunakan itu adalah yang ketiga ya, the dew point chart, yang lebih kompleks, tapi kemudian lebih simple dan lebih mudah untuk dipahami bagi para stakeholder yang ada di perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rasio keuangan dari perspektif akademisi dan investor. Nah, dari kalangan akademisi itu mempergunakan rasio keuangan sebagai salah satu alat penelitian. Sehingga sudah menjadi kebiasaan ya untuk kita itu melakukan penelitian dengan menggunakan analisis rasio yang komprehensif untuk kegiatan penelitian. Contohnya adalah seperti ini. Saya sedang penelitian di perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saya mau melihat bagaimana kinerja perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dan pengaruhnya seperti apa terhadap misal harga sahamnya. Nah, karena saya akan melakukan penelitian yang tadi topiknya adalah tentang kinerja keuangan dan pengaruhnya terhadap harga saham, jelas di sini saya akan menggunakan analisis rasio keuangan yang akan kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Sebagai pengantar, analisis laporan keuangan itu ada 4, ada rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, dan aktivitas. Nah, saya mau melihat bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Apakah profitnya semakin naik, maka harga sahamnya akan semakin naik juga, atau sebaliknya nih. Nah, itu digunakan oleh kami para akademisi untuk mengetahui gitu bagaimana pengaruhnya melalui kegiatan penelitian. Nah, selanjutnya ada rasio keuangan dari perspektif investor. Nah, bagaimana sih rasio keuangan ini berpengaruh terhadap suatu pandangan dari investor? Dari sisi investor, itu untuk mengevaluasi kondisi perusahaan itu menggunakan rasio keuangan. Jadi, kita misalkan, kita sebagai investor mau berinvestasi ke perusahaan A. Itu kan kita mau melihat dulu dong, si perusahaan A ini dalam jangka tahun berjalan, bagaimana dia mengelola labanya, bagaimana dia mengelola kewajibannya, bagaimana dia mengelola asetnya, bagaimana dia mengelola aktivitasnya. Artinya, semakin baik si perusahaan dalam mengelola kinerja keuangannya melalui rasio-rasio, itu semakin tertarik kita sebagai investor untuk menanamkan modal kita ke dalam si perusahaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga menjadi pembanding bagi kami untuk investor mau berinvestasi di perusahaan yang mana ya. Contoh, ada 2 perusahaan nih yang sama-sama berada di satu industri yang sama. Perusahaan A dan B sama-sama berada di industri manufaktur. Nah, kita mau menentukan kita lebih baik menginvestasikan uang kita ke perusahaan A atau ke perusahaan B. Itu kan kita melihat dari rasio keuangan. Kalau kita melihat rasio keuangan, analisis rasio keuangan perusahaan B itu lebih baik dari perusahaan A, justru kesimpulannya adalah kita akan berinvestasi di perusahaan B, bukan di perusahaan A. Karena si investor pun mau mendapatkan keuntungan dari kegiatan investasi tersebut. Jadi dia akan meminimalisir resiko kerugian yang sedemikian rupa kecil demi memperoleh keuntungan seperti itu. Nah, ada 3 rasio. Tadi saya sebutkan ya, ada 4, tapi pokoknya adalah ada 3 yang sangat menunjukkan kondisi keuangan. Yang pertama itu tadi adalah profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas atau leverage. Nah, saya jelaskan dulu kalau rasio likuiditas itu mengukur seberapa besar si perusahaan itu memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya. Nah, selanjutnya adalah rasio solvabilitas atau rasio leverage. Ini menunjukkan bagaimana si perusahaan itu mampu mengelola utangnya gitu atau mengelola kewajibannya dalam rangka memperoleh keuntungan
dan juga dapat melunasi hutang-hutangnya tersebut. Selanjutnya itu ada rasio profitabilitas. Nah, di rasio profitabilitas ini sangat penting karena dia menunjukkan seberapa berhasil si perusahaan itu dalam memperoleh laba di tahun berjalan. Oke, baiklah, itu tadi materi kita pada hari ini. Kita sudah membahas tentang banyak hal ya. Ada definisi rasio, rasio keuangan, hubungan rasio keuangan, manfaat, keunggulan dan kelemahan rasio keuangan, analisis rasio keuangan, serta yang terakhir tadi kita sudah membahas bagaimana perspektif rasio keuangan dari sisi akademisi dan dari sisi investor. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ingat, jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.